Hey guys, balik lagi dengan Koko. Masih ingat kan dengan Samsung A52? Nah, di video kali ini saya ada Samsung A52s 5G, di mana smartphone ini sudah banyak dibahas oleh teman-teman reviewer lain kemarin. Dan di video kali ini saya akan sedikit ngebandingin dengan smartphone lain yang sama-sama menggunakan Snapdragon 778 5G juga, yaitu si Realme GT Master Edition. Yang dimana itu banyak banget teman-teman request di kolom komen kami ya. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Untuk kelas menengah, Samsung tuh rasanya memang nggak pernah main-main ya, terutama seri A series. Setelah kemarin ngeluarin seri A52, kali ini mengupgrade device-nya dengan hadirnya A52s 5G ini. Dengan chipset yang menarik buat dibahas yaitu Snapdragon 778 5G dengan GPU Adreno 642L sebagai pendampingnya. Dan untuk disclaimer terlebih dahulu, unit yang saya review ini punya RAM 8GB dan ROM 256GB. Jadi sebenarnya Snapdragon 778 ini punya kekuatan yang hampir mendekati seri 8-nya Snapdragon. Cuman secara beberapa minggu ini saya pakai, kerasa kalau dayanya tuh lumayan kurang begitu irit gitu. Dengan baterai berkapasitas 4500 mAh ketika saya pakai untuk nonton YouTube selama 30 menit contohnya, baterainya tuh berkurang selama 6%. Terus ketika saya tes menggunakan PC Mark baterai life cuman bisa dapat sekitar 11 jam lebih sedikit. Dan jika dibandingin dengan Realme GT Master Edition bisa dapat 12 jam. Jadi ya sebenarnya beda tipis sih. Lalu dalam pengujian benchmark seperti Antutu bisa dapat skor sekitar 500 ribuan. Lalu di Geekbench 5 angka single core-nya di 759 dan multicore di 2820. Lalu di 3D Mark Wildlife overall skornya di 2491 dan average IPS-nya di 14,90 dengan stability 98%. Dan nggak cukup sampai situ, sebenarnya saya juga sudah pakai untuk main game seperti PUBG Mobile. Saya masih bisa dapat settingan SDR Ultra atau bisa juga pakai Smooth Extreme. Hasilnya sih memang smooth, nggak ada lag atau frame drop sebenarnya. Touchscreen dan gironya juga aman banget. Dalam 30 menit bermain PUBG, baterainya berkurang 9% dengan suhu cuman ke 39 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan Realme GT Master Edition, performanya juga sama. 30 menit bermain, baterainya juga berkurang 9% dengan suhu ke 39 derajat Celcius. Terus kita lanjut ke bagian kamera, di mana Samsung A52s ini punya setup kuat kamera, di mana main utamanya tuh 64 megapiksel. Dari segi hasil foto, Samsung A52s ini sebenarnya karakternya sama persis dengan seri A52. Lebih cenderung ke cool dengan dynamic range yang juga cukup luas, backlightnya juga lumayan bisa handle dengan baik, autofocusnya juga cukup cepat, jadi oke buat yang mau ambil momen dengan cepat juga. Begitu juga di mode ultrawide-nya, hasilnya sama kayak di mode auto, namun detailnya berkurang karena cuma 12 megapiksel. Distorsinya masih ada walau minim. Sedangkan di bagian kamera depan sih hasilnya sudah cukup detail jika di cahaya yang cukup. Menghandle backlightnya masih kurang apik nih. Namun secara overall kamera depannya sudah oke banget buat selfie, apalagi juga ada mode portrait selfie itu. Bisa di-adjust lagi, mantep dah. Namun jika kita bandingkan dengan Realme GT Master sama-sama 64 megapikselnya, selain masalah karakteristik warna, kali ini Realme sedikit unggul dalam hal dynamic range yang lebih luas dan warna yang lebih keluar. Mungkin buat orang yang suka hasil foto tanpa editing dan tinggal post, Realme GT Master ini lebih cocok. Tapi kalau buat orang yang suka hasil foto lebih natural, Samsung A52s 5G ini lebih oke sih. Begitu pula di mode malam. Lanjut di perekaman video, saya sudah suka dengan hasil kualitas A52s 5G karena ya sudah cukup banget untuk bikin vlog. Hasilnya juga cukup smooth apalagi jika mengaktifkan mode Super Steady.
Dari segi desain sebenarnya nggak bisa banyak yang saya bahas karena desainnya ini sama persis dengan seri A52. Sama plek ketiplek lah dengan seri A52 tuh. Bahkan saya masih pegang A52 ini untuk dipakai istri. Kalau dijajarin gini kan nggak ada beda sama sekali. Pas dapat warna ungu lagi. Bahkan secara feel handlednya pun juga sama, material juga sama. Jadi ya kalau kamu sudah pegang A52, ya seperti itulah A52 S5G ini. Terus ya ke layar juga sama aja, kualitasnya dengan A52. Di A52 S5G ini layarnya 6,5 inch Super AMOLED dengan resolusi Full HD+. Jelas lebih vivid dan lebih oke kontrasnya. Jadi nggak ada komplain sama sekali lah di bagian layar ini. Apalagi ya, semua yang tadi saya jelasin itu ditambah dengan fitur-fitur yang oke juga. Seperti on-screen fingerprint yang punya responsif oke juga. Terus NFC mah udah pasti ya. Dan yang membuat smartphone ini unggul dibandingkan smartphone lainnya di harganya, yaitu sertifikat IP67. Dengan sertifikat IP67 tuh kayak ngasih garansi perlindungan gitu kalau A52smu kecemplung ke kolam atau nggak sengaja kesiram air. Karena sejatinya Samsung memang nggak merekomendasikan untuk membawa smartphone ini ke dalam air. Oke, kesimpulannya. Untuk smartphone dengan harga 6,5 juta, Samsung A52 S5G ini sudah banyak banget memenuhi segala aspek kebutuhan saya secara pribadi ya. Mulai dari performa, Snapdragon 778 5G itu bisa dipakai harian maupun dipakai untuk gaming berat sekalipun. Terus kamera 64 megapikselnya juga hasilnya oke-oke banget. Apalagi hasil videonya juga sudah stabil. Terus di bagian layar sudah pakai Super AMOLED. Jadi ya sudah jelas lebih gonjreng itulah. Dan yang jelas sertifikat IP67 yang minimal bisa banget ngecover si Samsung A52 S5G ini kalau kecemplung kolam atau ya kecepatan air gitu. Dan jika dicari minusnya cuma satu sih kalau menurut saya, yaitu di bagian pengecasannya yang masih lambat kalau dibandingin sama smartphone-smartphone lain yang di harga 6 jutaan. So, buat teman-teman kalau memang tertarik untuk beli Samsung A52 S5G ini, link pembeliannya udah saya taruh di deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video review kali ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Koko undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.